Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes. Hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, Ku mau cinta Yesus selamanya. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa urapi kami pribadi lepas pribadi, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, kami boleh mengerti, memahami, dan lebih daripada itu kami melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 22. Adik-adik yang kelas besar boleh ambil Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama Bilangan pasalnya yang ke-22. Adik-adik, suatu hari di sebuah rumah terdengar suara seorang bapak yang sangat keras. Bapak ini berbicara dengan suara yang sangat keras. Dia berkata, tidak bisa, aku tidak bisa pergi bersama-sama kalian. Kalian boleh pulang saja. Tuhan tidak mengizinkan aku untuk ikut bersama-sama dengan kalian. Bapak ini bernama Bileam. Adik-adik, kenapa Bapak Bileam berkata demikian? Kira-kira Bapak Bileam sedang ngomong sama siapa ya adik-adik? Bapak Bileam sedang ngomong dengan pasukan dari Raja Moab. Adik-adik tahu? Pasukan ini datang membawa hadiah. Mereka membawa hadiah yang banyak sekali. Mereka datang untuk mengajak Bileam ke Moab. Adik-adik tahu kira-kira ada apa ya? Bileam mau diajak ke Moab. Pasukan ini dikirim oleh Raja Balak untuk menjemput Bileam datang ke Moab untuk mengutuki bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu sangat besar jumlahnya. Raja Balak takut dengan orang-orang Israel sehingga dia mengirim pasukannya menjemput Bileam untuk mengutuki orang-orang Israel. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bileam menolak pasukan dari Raja Balak. Dia tidak mau pergi bersama-sama dengan pasukan ini. Karena Tuhan tidak mengizinkan Bileam untuk ikut dengan pasukan ini. Karena mereka ditolak, akhirnya mereka kembali ke Moab. Ketika sampai di Moab, mereka menyampaikan kepada Raja Balak bahwa Bileam menolak untuk pergi bersama-sama dengan mereka ke Moab.
Apa yang terjadi adik-adik? Raja Balak marah. Raja sangat marah karena Bileam tidak mau datang menghadap Raja Moab. Apa yang dilakukan oleh Raja Moab adik-adik? Raja Moab memberi perintah supaya menyiapkan pasukan yang lebih besar, hadiah yang lebih banyak lagi. Raja Balak berpikir mungkin Bileam mau hadiah yang lebih besar. Akhirnya pasukan yang disiapkan adalah pasukan yang terbaik, pasukan yang lebih terhormat, yang memiliki kedudukan yang tinggi dengan hadiah yang sangat banyak. Mereka disuruh berangkat untuk bertemu dengan Bileam. Ketika mereka bertemu dengan Bileam, adik-adik, pasukan ini berkata kepada Bileam, "Pak, ikutlah dengan kami. Raja Balak akan memberikan apa saja yang Bapak minta. Asal Bapak ikut untuk mengutuki bangsa Israel." Tetapi Bileam tidak mau. Bileam berkata, "Saya harus bertanya kepada Tuhan." Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Hati Bileam mulai tergoda dengan hadiah yang dibawa oleh pasukan dari Raja Moab. Akhirnya Tuhan mengizinkan Bileam ikut dengan pasukan itu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika mereka sedang berjalan menuju ke Moab, Tuhan sangat murka. Tuhan marah kepada Bileam karena hatinya sudah tidak terpaut kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan kepada Bileam? Tuhan menyuruh malaikat Tuhan. Malaikat ini berdiri di jalan untuk menghalangi jalannya. Berapa kali malaikat ini menghalangi jalannya Bileam? 3 kali. 3 kali Bileam dihalangi jalannya. Tetapi Bileam tidak menyadarinya. Yang menyadarinya adalah keledainya. Karena Tuhan membuka mata keledainya sehingga keledainya bisa melihat malaikat Tuhan yang sedang berdiri di jalan menghalangi Bileam dengan pedang yang terhunus. Mengapa Tuhan melakukan itu? Karena Tuhan mau mengingatkan Bileam bahwa jangan sekali-kali mengutuki bangsa Israel. Perkataan yang Tuhan taruh di mulut Bileam itu saja yang harus dikatakan. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata untuk mengutuki bangsa Israel. Akhirnya Bileam taat. Karena Bileam taat, apa yang Tuhan taruh di mulutnya itu yang dikatakan. Dan kata-kata yang dikeluarkan untuk bangsa Israel adalah kata-kata berkat. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu terkadang Tuhan uji. Kita taat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kita mungkin bisa berkata bahwa kita taat, tetapi hati kita sebenarnya tidak taat. Tuhan tidak melihat mulut kita, Tuhan tidak melihat kata-kata kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Kita mungkin bisa membohongi orang tua kita bahwa kita taat. Kita tidak melakukan hal-hal yang berdosa, tetapi Tuhan melihat hati kita. Jadi pagi ini kita belajar bahwa ketaatan kita akan diuji oleh Tuhan. Kalau kita taat, Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik. Adik-adik, mari kita mencintai Tuhan lebih dari apapun. Jangan mencintai dunia ini, jangan mencintai uang lebih dari apapun. Tetapi kita harus mencintai Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri
firman Tuhan kita pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini mengajarkan kami untuk lebih mencintai Tuhan daripada mencintai uang, lebih mencintai Tuhan dari apapun juga. Terima kasih Bapa, ajar kepada kami untuk melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.